Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, menaruh target yang besar untuk Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ia menargetkan untuk membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia tahun depan. Target saya membawa Indonesia menembus Piala Dunia. Kami ingin 6 poin di 2 laga selanjutnya, tapi 4 poin adalah hal bagus lawan Australia dan Bahrain, karena kami harus menghormati mereka. Ucap Kluivert dengan kepercayaan diri yang tinggi. Quentin Jacoba bakal menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Jacoba sebelumnya juga bekerja dengan Kluivert di Adana Demirspor, klub dari Super League Turki. Perlu diketahui, Quentin Martin Jacoba adalah mantan pemain Timnas Curaçao dengan 9 caps, antara rentang tahun 2016 sampai 2020. Klub terakhir yang Jacoba bela adalah Kozakken Boys di tahun 2020, klub yang kini berada di derde divisi atau kasta keempat Liga Belanda. Performa Jay Izzes saat menghadapi Inter Milan diapresiasi media lokal Venezia. Bek Timnas Indonesia itu dianggap sebagai pemimpin di lini belakang Ila Gunari. Ketika Venezia menjamu Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pada Minggu malam, tim tuan rumah harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Serie A, dengan skor akhir 1-0 untuk Inter Milan. Jay Izzes bermain penuh di laga ini. Turun sebagai bek tengah dalam formasi 3-5-2, dia tampil cukup apik mengawal lini belakang tim. Sofascore mencatat, Izzes melakukan 4 kali sapuan, 3 blok tembakan, 1 intercept, dan sekali memenangi duel udara. Dia juga ikut membantu serangan di menit-menit akhir, yang nyaris berujung gol bagi Venezia FC. Alex Pastur akan tiba di Indonesia pada bulan depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Alex Pastur, salah satu asisten dari Patrick Kluivert, baru akan datang ke Indonesia pada bulan Februari mendatang. Itu karena proses tanda tangan kontraknya, akan dilakukan usai proses dari Patrick Kluivert semuanya selesai. Alex Pastur nanti Februari datang, karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick. Kata Bapak Erick dalam jumpa pers di kantor Kemenpora kemarin. Pelatih kiper Timnas Indonesia dari Belanda. Kabar terbaru bahwa pelatih kiper Timnas Indonesia yang berasal dari Belanda, sudah tanda tangan kontrak, untuk menjalankan tugasnya bersama Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Namun belum diketahui profilnya secara lengkap. Apakah itu Martin Stekelenburg, atau malah Van der Sar, atau ada yang lain? Handuk disiapkan untuk lemparan Pratama Arhan. Pratama Arhan baru saja menjalani debutnya bersama Bangkok United, dan berhasil meraih kemenangannya melawan Buriram United, sang pemuncak klasemen Liga Thailand. Seperti kita ketahui, biasanya Arhan mengelap bola dulu pakai handuk sebelum melakukan long throw. Melalui akun Instagram Bangkok United, ketika Pratama Arhan bermain, handuk siap. Arhan masuk di menit 80, dan membantu serangan sebelum terjadinya gol kemenangan Bangkok United. Buriram yang sebelumnya tak terkalahkan di 15 pertandingan Liga Thailand, akhirnya mendapatkan kekalahan perdana musim ini dari Bangkok United. Bangkok United tahu keunggulan Arhan. Sampai handuk untuk mengelap bola pun sudah disiapkan sejak awal. Pertandingan sengit kembali tersaji di Stadion Manahan. Persis Solo menjamu PSM Makassar dalam laga yang penuh gengsi, lanjutan dari BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-18. Sayangnya malam itu jadi mimpi buruk bagi Persis, yang harus rela kehilangan poin di kandang sendiri. Babak pertama sudah berjalan panas, dan malapetaka menghampiri Persis di menit ke-20. Clayton Santos harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah melanggar keras Daisuke Sato. Kartu merah dari wasit seolah jadi lonceng peringatan bagi Persis, yang harus bermain dengan 10 pemain sejak awal laga. Menit ke-90, Joao Pereira alias Balotelli menjadi pahlawan bagi PSM dengan gol yang memecah kebuntuan. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk tim tamu, PSM Makassar. Pertandingan ini berlangsung alot, dengan penguasaan bola yang hampir seimbang, 48% untuk Persis dan 52% untuk PSM. Kedua tim sama-sama mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran. Hasil ini membawa perubahan di papan klasemen. PSM melesat ke posisi 6 dengan 30 poin, sementara Persis semakin terpuruk di peringkat 17 dengan hanya 10 poin. Laga selanjutnya, PSM akan menjamu PSBS Biak pada tanggal 18 Januari. Sedangkan Persis Solo, yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, akan bertandang ke markas PSIS Semarang pada tanggal 20 Januari. 3 pemain Manchester United mendapat pujian khusus dari legenda Premier League.
Alan Shearer, mantan penyerang legendaris Premier League, memberikan pujian khusus kepada 3 pemain Manchester United, setelah kemenangan mereka atas Arsenal dalam pertandingan Piala FA. Shearer mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja yang ditunjukkan Bayindir, serta 2 pemain bertahan Manchester United, Harry Maguire dan Matthijs de Ligt. Shearer mengatakan bahwa Bayindir tetap tenang dan tidak terpengaruh tekanan, sementara de Ligt dan Maguire juga memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, penyelamatan penalti Bayindir sangat krusial. Pelatih United Ruben Amorim juga memuji penampilan Bayindir yang luar biasa, meskipun dia jarang mendapat kesempatan bermain di Old Trafford. Manchester City berhasil dapatkan Vitor Reis dari Palmeiras. Manchester City dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut bek tengah Palmeiras Vitor Reis, sebagaimana yang diungkap Fabrizio Romano. Nilai transfer ini diperkirakan mencapai 676 miliar rupiah. Pemain muda berusia 19 tahun itu tidak hanya mampu bermain sebagai bek tengah, tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di posisi bek kanan. Presiden Palmeiras Leila Pereira, mengungkapkan bahwa The Citizens telah mengajukan tawaran resmi pekan lalu, meski belum memenuhi nilai yang diharapkan oleh klub Brasil tersebut. Namun, pembicaraan masih terus berlangsung. Update terkait Arsenal dan transfer Nico Williams. Manajer Arsenal Mikel Arteta, sangat menyukai kemampuan Nico Williams penyerang Athletic Bilbao, dan berencana merekrut pemain timnas Spanyol tersebut. Namun menurut Fabrizio Romano, transfer ini tidak akan mudah direalisasikan pada bursa transfer Januari. Banyak penggemar Arsenal berharap klub akan mendatangkan penyerang baru bulan ini, terutama setelah Gabriel Jesus mengalami cedera serius, setelah laga melawan Manchester United akhir pekan lalu. Selain itu, Bukayo Saka juga sedang berada dalam masa pemulihan, sementara performa The Gunners musim ini terbilang tidak konsisten. Jika Williams bukan jalan keluar, Arsenal harus segera mencari penggantinya.